Gereja dan dunia. Kira-kira tahun 180, jemaat Kristen sudah terdapat di mana-mana di sekitar Laut Tengah. Pada waktu itu, Injil mulai dikabarkan di Jermania, Britania, Spanyol, dan Armenia. Dalam abad ketiga, gereja merambak sampai ke daerah Sungai Donau, tanah Persia, dan India. Terutama, rakyat murba di kota-kota besarlah yang termasuk Kristen. Bagian terpenting dari gereja masih terdapat di timur, terutama di Asia Kecil. Gereja Kristen yang makin besar ini menjadi suatu masalah politik yang sulit bagi negara. Kekaisaran Romawi itu bukanlah suatu kesatuan secara bangsa atau kebudayaan. Persatuan segala daerah dan warga negara hanya dapat tercapai dalam satu agama yang umum yang diakui oleh sekalian penduduk. Satu ilah, satu negara, dan satu kaisar. Tetapi gereja tak mau turut mengakui suatu agama semacam itu, sebab katanya, hanyalah Allah Bapa dari Yesus Kristus, itulah Allah yang benar yang harus disembah. Tatkala kekaisaran makin lemah dengan terancam oleh serangan-serangan musuhnya, orang pun menyangka bahwa dewa-dewa menjadi murka karena kedurhakaan orang Kristen yang tidak mau turut berbakti kepadanya. Dari situ, kaisar mulai pula menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang bukan lagi dengan maksud untuk menguji kesetiaan orang Kristen terhadap negara, melainkan untuk mendapat kembali anugerah dewa-dewa dan untuk menjamin ketentraman negara untuk waktu yang akan datang. Penghambatan ini dilakukan di seluruh kekaisaran. Diwajibkan membawa korban kepada dewa-dewa negara, di antaranya juga kepada kaisar. Tidaklah mengherankan bahwa banyak orang Kristen menjadi murtad atau mencoba memberi uang suap kepada imam-imam kafir supaya mereka mendapat sepucuk surat kesaksian bahwa mereka itu telah mempersembahkan korban dupa di atas mezbah kaisar. Tetapi ada pula banyak saudara yang tetap setia, kendati pun mereka disiksa sebengis-bengisnya. Mereka dinamakan confessores atau pengaku-pengaku. Jemaat Kartago di bawah pimpinan Cyprianus, berkat pertolongan Tuhan maka gereja tak kalah. Sebaliknya segala ikhtiar kaisar untuk membasmi umat Kristen gagal belaka. Begitupun penganiayaan di bawah Valerianus tidak berhasil. Beribu-ribu orang murtad kemudian sangat menyesal lalu memohon untuk diterima pula di dalam jemaat. Gereja menjadi lebih kuat lagi. Bahkan Injil mulai masuk ke dalam istana kaisar di kalangan tentara dan golongan orang bangsawan. Sekarang negara harus memilih atau membasmi gereja atau mengaku kalah dan masuk Kristen. Mulai saat itu ada perdamaian antara gereja dengan negara, bahkan kaisar-kaisar mengharapkan bantuan dan berkat dari pihak gereja untuk keamanan dan kemajuan negara.